Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Sabda Bujangga Suyanto dari IF 4611 Fakultas Informatika, Prodi S1 Informatika dengan NIM 130122035. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijtihad. Untuk yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya agama Islam, yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam. Yang selanjutnya adalah fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran ada tiga. Yang pertama adalah menuntut umat Islam menjalani kehidupan. Itu seperti mengatur umat manusia dalam berhubungan kepada orang lain. Yang kedua adalah menjelaskan masalah yang diperdebatkan umat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sebagai petunjuk yang lurus, itu seperti menunjukkan manusia pada jalan yang benar agar tidak tersesat. Yang selanjutnya adalah sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama berupa surat Al-Alaq pada usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Untuk pembukuannya sendiri dibagi dalam 3 fase, yaitu masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Ketiga masa memiliki perkembangan masing-masing agar Al-Quran semakin mudah dibaca dan didapatkan oleh umat Islam. Hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Untuk fungsinya adalah dampak. Yang pertama, bayan at-tafsir, itu menjelaskan isi dari Al-Quran. Bayan at-tafsir memberikan rincian dari isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, memberikan kepastian hukum Islam. Dan yang terakhir, bayan nasakh, ketentuan yang baru bisa menghapuskan ketentuan yang sudah lalu. Untuk sejarah hadis dibagi menjadi 6. Periode pertama saat turunnya wahyu dan pembentukan hukum dan dasar-dasarnya dari permulaan kenabian hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Periode kedua, hadis di masa Khulafa ar-Rasyidin yang dikenal dengan masa pembatasan riwayat. Periode ketiga, masa perkembangan riwayat, yaitu masa sahabat kecil dan tabiin besar. Yang periode keempat, masa pembukuan hadis. Yang periode kelima, masa pentafsihan dan penyaringan. Untuk periode ke-6, masa memilah dan masa membuat syarah kitab-kitab akhir pengumpulan hadis-hadis. Selanjutnya adalah sejarah pembukaan hadis. Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah yang pertama kali ingin melakukan pembukuan terhadap hadis. Ini bisa dikatakan sebagai periode awal pembukuan hadis atau pembukuan hadis pertama kali. Hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga karena bersungguh-sungguh. Proses ijtihad bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait Islam. Selanjutnya adalah fungsi dari ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad al-ruju' atau kembali, itu artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah ijtihad al-qiyah atau kehidupan, yang artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang terakhir adalah ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dahulu kondisi yang dihiraukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kosakata yang salah. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.